muncul dan yang lalu, tetapi tiba-tiba ada halangan karena saya kena COVID, kakak saya meninggal dunia dan sehingga oleh karena itu baru muncul sekarang. Saya berharap para romo, suster, Bapak Ibu sudah mandi semua karena biasanya pertemuan online macam ini tidak kelihatan kalau belum mandi. Jadi ada untungnya juga saya belum mandi, masih bau ikan asin, tidak ketahuan ya. Semoga semuanya sehat-sehat, semuanya segar semuanya. Tema kita pada malam ini percaya pada kerahiman Allah. Jadi yang akan kita angkat adalah ajaran Santa Teresia, kanak-kanak Yesus. Saya mengajar kitab suci, tapi kali ini sebagai Karmelit saya ingin mengangkat apa yang dikatakan dan diajarkan oleh seorang santa yang sangat sederhana, tetapi kiranya luar biasa. Yang mungkin belum akrab, Santa Teresia, kanak-kanak Yesus atau Teresia Lisieux, lahir di Normandia di Prancis 2 Januari 1873. Lalu dalam usia yang masih sangat muda, 15 tahun, dengan izin paus khusus, masuk menjadi seorang suster Karmel kontemplatif di Lisieux. Dan dalam usia yang sangat muda, 24 tahun, beliau meninggal dunia. Lalu apa yang bisa diajarkan orang yang sangat muda ini kepada kita-kita ini yang kita mungkin berpikir kita bisa mengetahui lebih banyak hal. Ternyata santa sederhana ini, orang sangat muda ini, mengajarkan kita hal yang sangat mendasar. Saya ingin mengatakan ini, bahwa tidak cukup percaya begitu saja pada Tuhan. Jadi percaya begitu saja kiranya tidak cukup. Tetapi sangat penting untuk kita sadari, kita kenali dengan baik Tuhan yang bagaimana yang kita percaya. Jadi tidak cukup hanya percaya begitu saja kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah Tuhan yang bagaimana yang kita percaya. Karena akan lain sama sekali nanti kalau yang kita percaya adalah Tuhan yang kejam atau Tuhan yang suka menghukum atau Tuhan yang lain. Nah, Teresia berjasa besar saya yakin. Bagaimana dia mengajarkan gambaran tentang Tuhan yang kiranya pas. Itu. Atau kalau boleh, karena saya mengajar kitab suci, yang kiranya lebih dekat dengan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Disinilah jasa penting sekali dari Santa Teresia ini. Pada kita, Teresia mengajarkan percaya akan kerahiman Allah. Yakni mengandalkan dan mempercayakan hidup kita pertama-tama pada Tuhan yang rahim, pada kerahimannya. Ini hal yang sangat mendasar. Jadi kepercayaan, saya pernah memberi seminar juga tentang ini. Jadi hidup kita itu pada dasarnya sebetulnya harus ada pondasinya. Dan pondasinya itu adalah kepercayaan kita. Jadi kalau tidak ada kepercayaan, hidup itu tidak mempunyai pondasi seperti rumah tanpa pondasi. Maka harus ada pondasi. Dan pondasi yang bagaimana yang baik. Teresia mengajarkan bahwa hidup kita akan baik jika mempunyai pondasi ini, yakni kepercayaan akan Allah yang rahim tadi. Yang nanti akan membuat kokoh keyakinan hidupnya. Dan nanti Teresia juga merasakan walaupun hidup yang tidak mudah, dia merasa hidupnya kokoh karena kepercayaan akan Tuhan ini, Tuhan yang rahim ini. Percaya inilah yang ia andalkan. Nah, saya sebelum masuk dalam beberapa poin, saya ingin memberikan dua catatan ini. Catatan awal di awal renungan ini. Ada dua catatan. Yang pertama, proses atau pergulatan Teresia sampai pada kepercayaan akan kerahiman itu. Jadi tidak serta-merta dia langsung sampai pada pemahaman dan ajaran itu, enggak. Dia berproses. Dan menarik kalau kita lihat itu lahir dari pergulatan hidupnya sendiri. Kalau boleh, hidup Teresia dibagi dalam 3 fase ini. Fase yang pertama adalah dari lahir sampai 4,5 tahun.
yakni saat lahir sampai kematian ibunya. Bisa dibayangkan para saudara, seorang anak yang sudah kehilangan ibunya dalam usia yang sangat muda. Tentunya mempunyai impact atau pengaruh yang mendalam sekali. Sampai ibunya masih bersama dia, dia merasakan menemukan hidup yang sangat bahagia, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih dari keluarganya, terutama dari ibunya. Tetapi pengalaman kehilangan ibu membawa perubahan besar di dalam hidup Teresia. Itu disebut sebagai masa yang paling menyedihkan. Akibatnya apa? Menarik di sini. Dia sibuk dengan diri sendiri dan hipersensitif. Menarik para saudara, ini langsung catatan yang mungkin juga bisa saja mengena dalam hidup kita masing-masing. Bahwa kalau kita sedang sibuk dengan diri sendiri, lalu mungkin juga hipersensitif, kita ada di dalam fase yang sadar atau tidak sadar sebetulnya kita dalam hidup yang menyedihkan. Dan ini fase kedua dari Teresia. Karena kehilangan ibunya itu mulai 4,5 tahun sampai 14 tahun. Sampai dari nanti masuk dalam fase yang ketiga ini, yakni malam Natal tahun 1886. Yang membawa perubahan besar bagi dia. Sebelumnya dia adalah anak yang manja, yang barangkali memperhatikan hanya dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, sangat-sangat sensitif. Tapi malam itu ada perubahan besar. Apa yang terjadi? Jadi biasanya anak-anak itu mendapat hadiah dan hadiahnya ditaruh di dalam sepatu. Malam itu dia sebelumnya udah gembira mengharapkan sekali hadiah itu. Tapi ternyata malam itu tidak ada hadiah. Tapi menarik bahwa reaksinya bukan marah atau apa. Itu adalah pengalaman yang mengubah seluruh hidupnya. Tiba-tiba dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Lihat para saudara semua, barangkali juga di dalam pengalaman hidup kita, pengalaman tidak mendapatkan apa yang kita harapkan bisa menjadi pengalaman yang sangat-sangat mematangkan. Dan Teresia menemukan justru kekuatan jiwanya, itu karena tidak lagi mengandalkan apa yang dia dapat, itu yang segala sesuatu keinginanku harus tercapai, enggak. Dia lalu mengalihkan kekuatannya pada hal yang lain. Tentunya ini rahmat Tuhan sendiri. Itu kekuatan jiwanya yang hilang selama ini dalam fase kedua tiba-tiba muncul kembali. Dan nanti ini dia jaga terus sampai kematiannya dalam usia 24 tahun. Jadi kunci dalam perubahan itu adalah pada relasi dan pengenalannya yang mendalam akan Yesus. Ini yang menjadi kunci. Tentunya kita kenal Yesus semua kan ya. Kita apalagi pendoa-pendoa seperti Bapak Ibu Saudara sekalian kenal Yesus. Tapi bisa jadi relasi kita ini sebetulnya mendangkal. Nah, itu mendangkal. Teresia tentunya juga kenal Tuhan Yesus sebelumnya. Tapi pengalaman tidak mendapatkan impiannya itu membawa dia masuk di dalam relasi yang mendalam dengan Yesus, dan ini nanti mengubah pengalaman hidupnya seluruhnya. Catatan yang kedua adalah pengaruh Jansenisme di zaman itu. Saya tidak ingin menerangkan panjang lebar, tapi barangkali sedikit gagasan memberi wawasan yang penting barangkali untuk kita pahami. Jadi Jansen itu Cornelius Jansen, seorang Belanda abad 16 1585 sampai 1638. Itu seorang tokoh, tetapi kemudian pengaruh ajarannya sangat kuat sampai pada zaman Teresia kanak-kanak Yesus, sehingga disebut Jansenisme. Yang isinya kurang lebih seperti ini. Manusia dilahirkan dalam kondisi rusak. Karena itu ditakdirkan untuk melakukan kejahatan, berbuat dosa dan tidak menaati Allah. Jadi itu tidak jarang juga orang berpendapat demikian loh. Itu. Lalu dia mengatakan hanya tobat sempurna yang diampuni atau menyelamatkan. Itu. Jadi orang harus bertobat sempurna. Itu mestinya menarik kalau diterangkan di sini apa artinya tobat sempurna. Mungkin kata sering kita ini ya bertobat, tapi tobat kita tidak sempurna. Kalau tidak tobat sempurna, menurut Jansen tidak selamat. Itu seolah-olah nanti kita bisa membalik, seolah-olah orang diselamatkan karena pertobatannya sendiri yang sempurna tadi. Jadi jasa dari manusia itu sendiri. Nanti kelemahan Jansenisme itu seolah-olah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau dia bertobat sempurna. Lalu Tuhan di mana? Itu nampaknya peranannya.
Itu jadi Jansenisme ini lalu berpengaruh sangat kuat. Termasuk juga dalam kehidupan orang-orang Katolik, juga di Perancis, bahkan para suster semua. Diceritakan bahwa para suster di biara tempat Teresia ini, jadi mereka hidup dengan sangat baik. Mempersembahkan doa yang banyak sekali. Seperti mungkin Bapak Ibu sekalian, makanya di sini penting sekali memahami apa ya gagasan yang benar ini. Jadi mereka mempersembahkan doa-doa macam-macam bagi keadilan Allah. Wah, itu karena Tuhan adil, kalau dia banyak dosanya maka harus didoakan supaya dia selamat. Wah, itu nampaknya bagus sekali, bukan? Tetapi ada bahaya para saudara. Seolah-olah doa kita yang menyelamatkan saudara kita itu, doa kita yang punya jasa. Padahal tentunya yang menyelamatkan tetap Tuhan. Nanti Teresia tentunya berdoa ratekun sekali. Tapi bukan pertama-tama karena alasan keadilan Allah. Supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan menyelamatkan kita. Sehingga saya harus berdoa, harus memenuhi syarat demikian dan sebagainya. Jadi seolah-olah nanti ada bahaya manusia yang merasa berjasa menyelamatkan. Nah, nanti Teresia mempunyai pandangan yang berbeda. Itu. Mereka, para suster lain itu merelakan diri menjadi korban jiwa-jiwa seolah-olah. Menanggung hukuman untuk dosa-dosa mereka yang itu. Walaupun ada sisi benarnya, tetapi tidak bisa dimutlakkan. Teresia tidak mengenal Tuhan seperti itu pertama-tama. Maka dari situlah kita mulai masuk di sini. Di dalam ajaran Santa Teresia kanak-kanak Yesus mengenai kerahiman Tuhan itu. Tepat 1 tahun setelah wafatnya, 30 September tahun 1898, jadi dia wafat 30 September 1897, usia 24 tahun. Lalu kemudian karena tanpa terduga ada banyak sekali tulisan, maka lalu bukunya diterbitkan tentang autobiografinya ini. Lalu dalam sejarah diberi judul, ada 2 judul yang sangat terkenal, tulisan yang sama ini, Kisah Satu Jiwa atau Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Dalam terbitan bahasa Indonesia yang terkenal diberi judul ini, Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Ini mengagetkan para saudara. Aku percaya. Oh, itu enggak tahu kita ini secara sadar atau tidak sadar, kepercayaan kita itu bisa macam-macam. Bahkan ketika kita mengucapkan kredo pun di dalam misa hari Minggu, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya benar semua tapi barangkali Teresia kanak-kanak Yesus mengkristalkan kepercayaan secara sederhana. Apa yang dia percaya pertama-tama? Aku percaya akan cinta kasih Allah. Kalau saya tanya, mungkin ini sayangnya kan kita tidak ketemu secara langsung ya. Itu. Kepercayaan kita tuh macam-macam. Romo, aku percaya bisa bahagia kalau bisa liburan ke Bali. Wah, itu contoh. Itu kepercayaan juga loh, secara sadar atau tidak sadar. Aku percaya bisa gembira kalau nanti anakku lulus cum laude, Romo. Lah, apalagi kalau tidak cum laude Anda tidak bisa bahagia. Itu jadi ada nanti ribuan kepercayaan dalam arti tertentu, sadar atau tidak sadar. Nah, Teresia ingin dalam hidupnya mewartakan ini. Apa yang pertama-tama dia percaya? Yang dia percaya pertama-tama, kasih Allah. Itu yang mau dikatakan. Jadi Teresia kanak-kanak Yesus itu terkenal dengan ajaran jalan kecil. Itu ada kelompok jalan kecil di Jakarta, kebetulan saya pelindungnya. Nah, itu jadi ajaran yang luar biasa walaupun sangat sederhana. Itulah yang pertama yang sangat terkenal dan dari kanak-kanak Yesus ini. Lalu yang kedua adalah ajaran tentang kerahiman. Dua ini seperti seolah-olah matahari bagi hidup Teresia. Nanti dia menjadi seolah-olah menemukan terang di dalam hidup. Karena dia percaya akan dua hal itu. Yang pertama jalan kecil, yang kedua kerahiman. Malam ini kita sedikit bicara tentang kerahiman ini. Seolah-olah menjadi spiritualitasnya. Maka benar itu memulai biografinya ini, autobiografinya, mengakhiri juga autobiografinya, kata-kata kerahiman atau belas kasih. Lalu apa butir-butir ajarannya ini? Yang pertama, bukan pertama-tama tentang dirinya,
tetapi tentang belas kasih Allah. Ini hal pertama yang ingin dia garis bawahi. Jadi dia diminta oleh kakaknya, jadi sebetulnya dia tidak mau menulis itu tulisan-tulisan itu yang nanti menjadi autobiografinya, tapi diperintah oleh muder atau pimpinan biara waktu itu. Yang kebetulan adalah kakaknya sendiri. Kakaknya masuk suster juga, beberapa kakaknya itu masuk suster semua. Dan kakaknya yang pertama itu jadi pimpinan biara, muder sebutannya. Muder, bukan lemu dan bunder ya, tapi bahasa Belanda artinya ibu. Dia mengatakan menulis demikian. Anda muder terkasih, kepada Anda yang 2 kali lipat menjadi ibuku. Karena dia kakaknya ini menjadi ibu pengganti setelah ibunya meninggal. Lalu ketika dia masuk biara, dia menjadi pimpinannya, menjadi ibunya lagi. Jadi ibu double. Kepada siapa saya datang untuk menceritakan kisah jiwa saya? Menarik sekali. Bahkan mulai dari judul atau kata-kata pertama ini. Kisah jiwa. Itu. Jadi yang diceritakan adalah pergulatan jiwa dari itu. Jadi mungkin tidak cerita pertama-tama tentang prestasi, tentang apa ya hal-hal yang itu yang barangkali orang duniawi sangat suka menceritakan ini. Yang diceritakan adalah kisah jiwanya. Saya hanya akan melakukan satu hal. Jadi tahu dia terpaksa menulis, tapi kalau dia taat dan ini yang dilakukan, hanya ingin melakukan satu hal. Saya akan memulai menyanyikan apa yang harus saya nyanyikan selamanya. Belas kasih atau kerahiman Tuhan. Jadi tujuan dari autobiografinya hanya satu, menyanyikan kerahiman Tuhan. Jadi bukan untuk memperkenalkan dirinya sama sekali. Demikian dia juga menulis, sebab aku tidak akan menulis riwayat hidupku yang sebenarnya, melainkan tanggapanku terhadap rahmat yang dilimpahkan Allah kepada. Ini kunci para saudara sekalian. Jadi apapun yang dilakukan oleh Teresia bukan pertama-tama demi supaya Tuhan dalam keadilannya mengampuni atau seolah-olah kita bisa mampu berbuat menyelamatkan orang lain, enggak. Apapun yang dia lakukan sebagai tanggap. Menurut saya ini dasar yang paling baik di dalam hidup. Apapun yang baik yang kita lakukan bukan pertama-tama supaya kita memperoleh ini itu, tetapi pertama-tama sebagai tanggapan kita bahwa Tuhan lebih dahulu berbelas kasih. Ini hal yang mendasar sekali yang diajarkan oleh Teresia. Dia mengatakan demikian, jadi di depanku dia membentangkan makna alam dan saya mengerti bahwa semua bunga diciptakan indah adanya. Jadi ketika dia melihat alam, lalu tiba-tiba dia mendapat pencerahan bahwa semua itu indah. Itu. Jadi dia tidak melihat bahwa semua diciptakan sebagai bunga mawar, walaupun bunga mawar bagus sekali. Itu. Tapi masing-masing beda-beda. Tapi semua indah, nggak ada yang tidak indah. Itu yang mau dikatakan Teresia. Walaupun mawar tentunya indah, tapi tidak semua harus jadi mawar. Kalau semua jadi mawar malah nggak karuan nanti. Dunia malah kehilangan kesemarakan. Itu. Tapi semua walaupun atau kendati apapun nanti menunjukkan cinta kasih itu. Tuhan mencintai semua orang, itu yang mau dikatakan. Cara terdalam untuk mencintai Allah adalah mengizinkan Allah mencintai kita. Ini yang menjadi problem sebetulnya. Jadi bukan pertama-tama bahwa Allah tidak mencintai seseorang atau tidak memberi rahmat kepada orang itu. Persoalannya adalah bahwa orang itu belum membiarkan dirinya dicintai benar-benar oleh Tuhan. Jadi mengizinkan. Jadi cara paling baik untuk mencintai Tuhan adalah mengizinkan Tuhan mencintai kita. Jadi jangan dikira kita ini hebat sekali bisa mencintai Tuhan. Enggak. Bagaimana cara kita mencintai Tuhan? Membiarkan Tuhan mencintai kita. Ini sesuatu yang luar biasa dari Teresia. Matahari seperti matahari yang serentak menerangi pohon cedar. Tetapi setiap kembang seakan-akan hanya mereka sendiri saja di atas bumi. Ini para saudara, terutama di tengah pandemi, kita bisa saja merasa kesepian. Tuhan tidak memperhatikan aku. Wah itu. Seperti bunga-bunga seolah-olah yang lupa bahwa sinar matahari memberi mereka hidup. Tidak mungkin. Itu juga kita. Tantangan hidup kita itu para saudara, kita merasa seringkali ditinggalkan Tuhan. Walaupun ini pengalaman yang sangat manusiawi tentunya. Maka hidup rohani adalah perjalanan perjuangan.
merasakan bagaimana Tuhan begitu dekat, bahkan juga di tengah kesulitan. Saya kemarin ya belajar juga di tengah isolasi karena kena COVID, belajar bagaimana Tuhan sebetulnya lebih dekat daripada hari-hari sebelumnya. Tahun lalu saya juga operasi agak berat, tapi Tuhan masih memberi hidup. Oh iya, itu saat-saat di mana rupanya bisa saja Tuhan itu lebih dekat kepada kita pada saat-saat seperti itu. Tuhan itu Maha Rahim. Nah, disinilah tugas saya mengajar kitab suci, walaupun malam ini tidak kita bahas. Ya. Jadi dalam kata rahim, bahasa Indonesia kita ini, berasal dari bahasa Ibrani, bahasa kitab suci Rechem, yang artinya ya kandungan. Jadi Tuhan kalau disebut Maha Rahim, kerahiman Tuhan, artinya Tuhan itu maha kandungan. Bahwa Tuhan itu kandungan yang maha besar. Tuhan itu kandungan yang maha luas. Tuhan itu adalah kandungan bagi setiap manusia. Setiap ciptaan, apapun juga. Kita ini ada di dalam kandungan Tuhan. Itu. Jadi seperti rahim seorang ibu, tempat munculnya bayi kita. Demikian juga Tuhan itu adalah tempat munculnya kehidupan, tumbuhnya kehidupan. Tidak mungkin tanpa kerahiman. Tidak ada hidup tanpa kerahiman Tuhan. Itu yang hal mendasar yang harus kita pahami. Rahim adalah tempat terbaik bagi makhluk hidup. Itu saya yakin benar. Itu kalau mau disebut seperti mall, itu rahim ibu-ibu ini adalah mall yang paling lengkap. Apapun itu si anak ini, bayi ini di situ mengalami isolasi, tapi dia tidak kekurangan apapun. Tidak ada kekurangan apapun. Semua makanan, minuman, obat, olahraga, apapun bisa dilakukan di situ. Dan bayi ini hidup. Itu rahim. Tuhan itu seperti itu. Tempat terbaik yang pernah ada. Tidak ada kekurangan. Tidak ada satupun yang ditolak. Bayi seperti apapun, entah pintar, kurang pintar, cantik, kurang cantik, atau apapun, semua diterima oleh rahim. Walaupun nanti ibunya atau siapa tidak menolak, tidak menerima dia, itu soal lain. Tapi rahim ibu menerima dia apa adanya. Demikian juga Tuhan. Tidak ada pun yang ditolak. Karena kalau Tuhan menolak, pasti manusia tidak bisa hidup. Itu yang dimengerti juga oleh Teresia. Dia seperti rahim besar bagi dunia. Manusia dan semua makhluk itu ada di dalam kerahiman Tuhan. Tuhan itu rahim bagi kita. Yang maha luas tanpa batas, siapapun diterima. Maka Teresia juga menyadari bahwa Tuhan tidak perlu ditakuti. Kalau dia mengatakan, kalau semua orang merasakan seperti dia, Tuhan tidak akan ditakuti oleh siapapun, kecuali akan dicintai sampai gila. Itu. Makanya tapi cinta orang pada Tuhan itu kadang-kadang tipis atau bahkan membenci Tuhan. Karena barangkali tidak sampai pada pemahaman ini. Itu yang dimengerti oleh Teresia. Tuhan juga tidak perlu ditakuti. Para saudara, jadi mungkin juga bisa dicek juga. Kalau kita dalam hidup kita itu ada ketakutan karena mungkin gitu, sehingga kita berbuat baik karena takut neraka. Itu saya kira ada sesuatu yang nggak beres di dalam iman kita. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Yesus juga tidak mengajarkan saya kira hal seperti ini. Teresia juga mengikuti pemahaman iman seperti ini. Tuhan tidak bisa ditakuti. Dicintai, iya. Harus dicintai, bukan ditakuti. Dan bagaimana belas kasih atau kerahiman Tuhan itu? Poin berikutnya adalah bahwa Tuhan itu merunduk. Ini yang sangat mengesan bagi Teresia. Cinta itu pertama-tama adalah merendahkan diri. Itu saya kira suatu tes yang bagus sekali para saudara. Bagi saya juga, apakah saya mencintai orang lain, mencintai orang itu, dan sebagainya itu salah satu tesnya adalah apakah saya merendahkan diri, merunduk di hadapannya. Kita bisa mencintai dengan cara macam-macam loh itu. Tapi barangkali belum cinta yang sangat mendalam. Itu misalnya membantu orang, tapi hanya barangkali mengirim itu saja, tapi kita tidak mau bergaul, tidak mau merunduk, tidak mau rendah hati dan sebagainya, hanya memberi bantuan uang, tapi kita mungkin bisa saja itu belum sungguh merupakan suatu kerahiman atau cinta yang mendalam ini.
Menurut Teresia, perendahan diri membuktikan betapa kita memikirkan cinta yang penuh belas kasih. Teresia terpesona oleh cinta Yesus yang mengosongkan dirinya. Mulai dari palungan. Itu peristiwa-peristiwa yang renungkan sungguh-sungguh oleh Teresia. Dia orang yang sangat muda tapi mampu merenung mendalam sekali menurut saya. Itu merenungkan sungguh peristiwa palungan. Allah kok sampai begitu? Sampai peristiwa salib. Juga Ekaristi. Itu. Karena tentang Ekaristi dia mengatakan, "Oh kekasihku, betapa engkau nampak lembut dan rendah hati di balik selubung gusti putih." Iya para saudara, itu Tuhan itu begitu rendah hati, mau menampilkan diri dalam satu potong roti. Kita bisa menginjak-injaknya kalau mau. Tuhan itu seringkali juga seperti itu. Oh Tuhan diumpat-umpat, atau Tuhan diam saja Tuhan. Tuhan itu rendah hati. Dan ini yang mengesan sekali bagi Teresia. Tuhan begitu rendahnya, hadir dalam cara yang sangat sederhana seperti itu. Ini salah satu juga poin penting di dalam ajaran. Dan yang kelima, kerahiman Tuhan melampaui keadilan. Dia menulis kepada seorang suster Febroni dengan kata-kata demikian. Saudari, jika Anda menginginkan keadilan ilahi, Anda akan mendapatkan keadilan ilahi. Jiwa mendapatkan apa yang diharapkannya dari Tuhan. Jadi kalau kita berrelasi dengan Tuhan dengan dasar keadilan, misalnya, saya bisa nanti masuk surga kalau bisa berbuat ini. Ya, Tuhan akan memperlakukan seperti itu menurut Teresia. Tetapi dia tidak mau. Karena ada suster yang barangkali masih percaya seperti itu waktu itu. Enggak, saya mengandalkan kerahiman Tuhan. Bukan karena saya mampu ini, mampu itu, nanti saya masuk di dalam kerajaan surga. Tapi karena Tuhan maha baik. Itu yang mau dikatakan seolah-olah oleh Teresia seperti itu. Menurut Teresia, Allah tidak mencari orang untuk menghukumnya, melainkan agar orang mau membuka hidup mereka bagi cinta Allah dan mentransformasikannya. Ini yang dikatakan oleh Teresia. Saya telah seorang ibu. Menarik ini contoh yang diberikan. Saya tahu bahwa seorang ibu selalu siap untuk memaafkan kesalahan sepele yang tidak disengaja dari anaknya. Anak-anak selalu membuat masalah, jatuh, mengotori diri sendiri, merusak barang-barang. Tetapi semua ini tidak menggoyahkan kasih sayang orang tua kepada mereka. Dia membayangkan Tuhan Allah itu juga seperti itu. Ya kadang-kadang manusia itu nakal, kadang-kadang buablek dan sebagainya. Tapi itu tidak menggoyahkan cinta kasih Allah kepada anak-anaknya. Itu keyakinan mendalam dari Teresia. Itu salah satu unsur penting di dalam keyakinannya. Lalu kelanjutannya, konsekuensinya, kerahiman Tuhan itu memperhitungkan kelemahan kita. Mendekati akhir bagian pertama dari kisah satu jiwa buku autobiografinya itu, kita menjumpai semacam ringkasan dari pemahamannya tentang kehidupan spiritual sampai saat perjalanannya dengan Kristus. Di sini Teresia menyatakan bahwa semua kesempurnaan Tuhan adalah ungkapan dari belas kasih-Nya yang penuh belas kasih. Mungkin dengan sederhana demikian. Jadi kesempurnaan Tuhan itu para saudara adalah ini. Memperhitungkan kelemahan kita dan ketidaksempurnaan kita yang tidak kita sengaja. Itu kecuali kalau disengaja ya soal lain. Nah, itu dalam bahasa kitab suci disebut dosa melawan Roh Kudus. Itu dosa melawan Roh Kudus dalam arti ya kita sengaja sengaja tidak percaya, percaya pada kebaikan Tuhan Tapi ada banyak kelemahan kita. Kesempurnaan Tuhan kalau dengan bahasa sederhana adalah memperhitungkan ketidaksempurnaan kita. Itu menurut Teresia. Jadi Tuhan itu sempurna karena dia menerima ketidaksempurnaan kita. Itu kesempurnaan Tuhan. Bukan karena kesempurnaan Tuhan itu membuat mujizat hebat. Itu kita puji-puji Tuhan biasanya kalau Tuhan membuat mujizat. Teresia merasa yang paling baik dari Tuhan adalah kesempurnaan Tuhan adalah
menerima ketidaksempurnaan kita. Dan ini sangat mengesan dan sangat mengharukan. Andalan kita lah di hadapan Tuhan itu. Tuhan, aku tidak sempurna. Tuhan menjawab, oke. Itu yang barangkali. Itu kepercayaan Teresia. Bagi saya dia telah memberikan rahmat-Nya yang tidak terbatas. Betapa menyenangkan untuk berpikir bahwa Tuhan itu adil, yaitu bahwa Dia memperhitungkan kelemahan kita, bahwa Dia sangat menyadari sifat rapuh kita. Nah, itu keadilan Tuhan. Jadi seringkali keadilan manusia berbeda dengan keadilan Tuhan. Jadi lain, para saudara. Keadilan Tuhan berbeda dengan keadilan manusia. Kalau keadilan kita, misalnya kamu merugikan saya 50.000, ya harus membayar 50.000. Nanti Tuhan tidak. Tuhan dirugikan 50.000 karena kita tahu bahwa kita lemah, kamu punyanya 25 rupiah, enggak apa-apa, bayar saja 25 rupiah. Itu berbeda sekali dengan keadilan manusia. Maka Teresia mengatakan bahwa keadilannya memperhitungkan kelemahan kita dan dilandasi oleh kerahiman yang tak terbatas. Lalu apa yang harus ditakutkan? Dia bilang, tidak, Tuhan Maha Adil yang berkenan untuk mengampuni kesalahan anak yang hilang, yang begitu banyak kebaikannya. Adil juga terhadap saya yang selalu bersabar. Lalu yang poin ketiga, para saudara, itu jalan-jalan menghayati kepercayaan pada kerahiman Tuhan ini. Teresia juga memberi contoh bagaimana hal-hal itu, kepercayaan akan kerahiman Tuhan itu akhirnya mempengaruhi hidupnya secara mendasar. Ini contoh-contoh yang menurut saya menarik dan bagus, para saudara. Yang bagi kita untuk hidup rohani kita sehari-hari, saya kira merupakan suatu petunjuk, pedoman yang sangat penting. Bukan hanya teladan menurut saya, tapi petunjuk. Karena saya yakin ada banyak cara-cara, contoh-contoh yang keliru di dalam hidup atau keyakinan yang keliru. Tidak semua khotbah juga bisa dipercaya kadang-kadang. Karena apa yang dikatakan barangkali jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini saya kira contoh dari atau ajaran dari Teresia kanak-kanak Yesus adalah suatu ajaran yang sungguh meyakinkan. Yang pertama adalah percaya dan mempercayakan diri. Itu nanti para saudara efek pertama dari kepercayaan akan kerahiman Tuhan. Kepercayaan adalah mata rantai penghubung yang unik dan mutlak perlu antara kelemahan jiwa dan kekuatan yang dibutuhkan. Dengan cara sederhana ingin saya katakan, mungkin bisa saya katakan, bahwa ketika orang percaya sungguh pada kerahiman Tuhan, orang itu walaupun merasakan kelemahan, dia menjadi kuat. Itu bisa kita rasakan. Walaupun kita mempunyai banyak kelemahan, tetapi memperoleh kekuatan. Kekuatan tidak harus bahwa kita dalam diri kita mempunyai banyak kekuatan, tidak. Tetapi pertama-tama lahir dari kepercayaan. Sakit pun bisa memiliki kekuatan yang besar sekali. Bisa juga bahkan orang yang sehat-sehat mempunyai lemah sekali. Itu nyata sekali, para saudara. Karena barangkali kepercayaan ini menjadi jembatan yang penting antara kerendahan hati dan ketabahan. Itu benar. Orang yang percaya itu dia tabah. Sebab itu jika ada kepercayaan, jiwa akan semakin melihat dan merasa kelemahannya. Semakin ia menjadi tabah juga. Jadi orang yang tabah bukan berarti kalau dia tidak mengalami kesulitan atau enggak. Ketabahan justru di dalam kesulitan. Tetapi ada kekuatan yang datang dari iman itu. Bila aku lemah, maka aku kuat. Ini mengutip Santo Paulus. Jadi lewat kepercayaan, tulis Pierre Leagre, jiwa mencuri kekuatan
Allah yang Maha Kuasa. Kata-kata yang menurut saya lucu tapi benar, itu dengan bahasa seorang penulis ini, itu dengan iman, itu kalau Anda punya iman, kalau kita punya iman, kita itu seolah-olah mencuri kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu tapi Tuhan membiarkan kekuatannya dicuri. Tidak, ambillah. Seperti seorang ibu yang pendarahan, lalu kemudian dia menjamah jubah Yesus, lalu kemudian kekuatan Yesus mengalir pada dia. Yesus pada awal nampaknya seperti marah, tapi ternyata enggak. Itu menarik. Ketika kita percaya ada kekuatan yang mengalir dari kekuatan Allah, olah-olah mencuri kekuatan Allah. Saya merasa juga contoh-contoh kecil dalam hidup saya juga. Kakak saya meninggal tiba-tiba sore jam 8 diberitahu, sebelum tengah malam kakak saya meninggal. Tidak sakit apa-apa nampaknya sebelumnya. Saya baru pulang untuk misa 1000 hari Bapak. Tapi tidak tahu, saya tidak menangis sama sekali. Kekuatan dari mana itu? Saya khotbah dengan sangat tenang. Itu. Menyalami semua, rangkul ibu saya, anak-anaknya semua tanpa menangis sama sekali. Walaupun saya merasa kehilangan besar waktu itu. Kakak saya sangat akrab. 2 hari sebelumnya masih berguru tidak karuan. Saya merasa bahwa kekuatannya yang mungkin diberikan oleh Tuhan. Saya ingin menjadi seorang santa, tetapi saya merasakan ketidakberdayaanku dan mohon kepadamu ya Allahku, biar engkau sendiri menjadi kesucianku. Sangat menarik. Dia pengen jadi santa, tapi kalau mengandalkan dirinya, tidak mungkin dan malah keliru. Maka kamu saja yang menjadi alasan bagi kesucianku. Itu seolah-olah. Dia tidak memamerkan. Itu ini bisa sangat rawan lah, sangat rumit tapi juga delicate dalam arti tertentu. Secara tidak sadar bisa saja kita dulu tidak pernah rajin berdoa, lalu sekarang menjadi rajin berdoa. Sadar atau tidak sadar itu, atau bahkan bisa saja sengaja kita merasa saya sekarang sudah lebih suci. Bisa saja para saudara. Itu. Kita merasa bahwa kita lebih suci sekarang karena kita rajin berdoa. Itu bisa saja. Ya. Yang kedua, percaya membuat tidak takut atau khawatir. Saya tidak takut akan perlawanan yang terakhir atau akan rasa sakit walaupun sungguh-sungguh sangat berat. Ini nanti dia punya penyakit TBC kalau tidak salah selama sekian tahun dan tidak pernah menampakkan ketakutan. Itu menurut saya luar biasa. Ya walaupun tentunya menderita dia, tapi tetap ceria dan sebagainya. Saya mempunyai 1-2 juga kenalan yang luar biasa dalam sakitnya, juga tidak menampakkan itu ketakutan atau kegelisahan yang berlebihan. Allah dalam kebaikannya selalu menopang saya. Ia selalu menolong saya, memegang saya sejak saat saya masih kecil. Bahkan di malam terakhir dalam sakrat mautnya, dia mengatakan, pada malam hidup ini, saya akan berdiri di hadapanmu dengan tangan kosong. Jadi nggak punya senjata apa-apa. Ini juga menjadi kata yang pas sekali. Juga sebuah buku tentang Santa Teresia. Tangan kosong. Maju dengan tangan kosong. Itu. Tapi berani. Itu seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Seolah juga dengan tangan kosong. Bahkan satu kata yang menurut saya yang sangat mengesan bagi saya adalah ini. Yesus, aku enggak apa-apa loh ke neraka. Itu. Bahkan karena cintanya kepada Yesus, dia disuruh ke neraka pun enggak apa-apa. Baik kita biasanya rata-rata motivasi orang beragama adalah supaya tidak masuk neraka. Teresia enggak apa-apa saya masuk neraka. Tapi dengan koma, tidak titik, itu dia mengatakan, masuk neraka enggak apa-apa, asal dengan kamu loh Yesus. Yang sangat lucu. Seorang anak muda yang sangat mendalam hidupnya, lucu tetapi juga mendalam. Enggak apa-apa masuk neraka, tapi asal dengan kamu. Itu benar itu. Kalau neraka tapi bersama Yesus, itu surga. Tapi kalau kita masuk surga tapi nggak ada Yesus di situ, itu neraka. Itu yang mau dikatakan oleh Santa Teresia mungkin secara dalam perumusan saya. Yang kedua, efek yang kedua dari kepercayaan akan kerahiman adalah rendah hati. Mudir terkasih, inilah semua
semuanya yang dapat kuceritakan tentang hidup Teresia kecilmu ini. Dari pandangan Anda sendiri, Anda tahu lebih baik siapa Teresia itu dan apa yang telah diperbuat Yesus baginya. Jadi dia merasa, saya ini siapa toh, nggak ada apa-apanya ini. Itu dia dengan apa ya? Dengan itu bukan kata-kata pencitraan Anda. Dia menyadari, ya saya ini nggak ada apa-apa. Siapa toh saya ini? Tapi dengan polos, tidak dibuat-buat dan sebagainya. Tanda kerendahan hati yang luar biasa. Rendah hati itu menyadari diri dan mengakui bahwa segala sesuatu adalah. Saya kadang-kadang terkesan dan terharu. Ada 1-2 umat yang pernah saya jumpai, lalu mereka cukup apalah istilahnya, orang yang cukup terpandang itu. Tapi mengatakan demikian dengan kepolosan, tidak dibuat-buat atau hanya sekedar pencitraan. Romo, ini semua dari Tuhan, Romo. Bukan dari kami, sungguh kami tidak punya jasa apa-apa. Ada yang mampu mengatakan demikian. Saya kira tanda-tanda sesuatu yang suatu percikan-percikan kesucian ketika orang sampai pada kesadaran akan hal macam ini. Teresia menyamakan dirinya seperti burung kecil misalnya. Saya bukan Raja Wali. Saya hanya memiliki mata dan hati seekor Raja Wali. Dia tapi burung kecil. Hanya diberi rahmat mata seperti Raja Wali yang tajam. Itu. Dia menyadari bahkan seperti pasir. Itu. Namun sayang bila membandingkan diriku dengan para kudus, saya senantiasa berpendapat di antara mereka, saya terdapat perbedaan laksana gunung yang tinggi menjulang dan puncaknya menghilang di angkasa dengan sebutir pasir yang tersembunyi. Ya, dia tidak berani membandingkan dengan orang-orang kudus hebat. Oh, mereka seperti gunung tinggi, saya pasir, butir pasir saja. Bukan prestasinya, tapi Tuhan sendiri yang menyucikan. Itu yang mau dikatakan oleh orang kudus ini. Yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal besar. Itu seperti kata-kata magnificat dari Bunda Maria tentunya. Itu. Rendah hati mengakui ketidaksempurnaan, bahkan juga di hadapan orang lain. Itu. Yang pertama di hadapan dirinya sendiri. Saya merasa diriku dikuasai oleh banyak kelemahan. Namun tidak pernah membuat saya heran. Itu saya kira menurut saya. Kita biasanya gelisah kalau kita tahu mempunyai kelemahan tertentu. Teresia mengajarkan, kita tidak dipanggil untuk gelisah dengan kelemahan kita, tapi menerima. Itu sebagai bagian dari diri kita, membuat rendah hati. Itu tahu itu. Biasanya kita ingin menutupi. Ya, Teresia juga tidak menutupi di hadapan orang lain. Dan yang ketiga adalah sukacita. Itu dari kepercayaan lahir sukacita. Itu nampak sekali di dalam hidupnya. Ya, bahkan sampai menjelang kematiannya. Dan akhirnya kepercayaan akan kerahiman Tuhan itu membuat dia sanggup menjadi orang yang murah hati dan sanggup berkorban. Salah satu kata-kata yang terkenal dari dia adalah bahwa dia telah menemukan panggilannya. Panggilanku adalah cinta, setelah dia membaca surat kedua dari Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya. Itu pertama-tama mungkin hal yang sangat penting. Itu. Jadi balasan terhadap kepercayaan akan cinta Tuhan itu. Maka balasan kita mencintai. Itu bukan melakukan ini itu nanti hal yang kedua setelah kita hidup kita dipenuhi cinta dan ingin mencintai Tuhan. Teresia memutuskan untuk melakukan sesuatu pengorbanan bukan untuk keadilan Tuhan, misalnya supaya Tuhan mengampuni, supaya saya boleh masuk surga dan sebagainya, melainkan bagi kasih Allah yang berbelas kasih. Kita membalas cinta Allah dengan cinta dengan mana Allah telah mencintai kita. Ini maka kita semua tahu, saya juga tahu dulu, misalnya pulang dari arisan atau kemana, ibu mendapat satu kue, tapi kue itu tidak dimakan di tempat arisan itu, tapi dibawa pulang untuk si Budi paling kecil, saya anak paling kecil. Lalu kemudian sampai rumah diberikan pada saya, itu enak ya Bud ya. Enak Bu, itu kue satu-satunya itu yang dibawa oleh ibu.
Ibu nyuwun sedikit boleh enggak? Wah, itu. Jadi kadang-kadang ibu menggoda saya. Itu. Kadang-kadang saya lalu nyuwil roti itu atau kue itu saya berikan pada ibu. Padahal itu kue ibu semua. Kue ibu semua. Kalau ibu mau udah dimakan di tempat arisan itu seperti ibu-ibu yang lain. Ya, itu. Jadi kita kalau membalas cinta pada Tuhan, itu sebetulnya balasan kita itu pun juga milik Tuhan. Itu kesadaran yang menurut saya menarik sekali dalam diri orang kudus ini. Maka dia mencoba melakukan, walaupun sangat sederhana, hal-hal yang dia bisa lakukan untuk menunjukkan cinta dan pengorbanan itu. Dia berusaha mencintai, berusaha selalu mencintai, berusaha untuk lemah lembut, walaupun tidak mudah. Itu. Bercoba untuk sabar, walaupun tidak mudah. Saya beri contoh-contoh ini. Para suster biasanya mencuci baju-baju mereka dengan tangan. Seorang suster tanpa sengaja selalu mencipratkan air kotor ke wajah Teresia. Wah, itu mungkin kita mengumpat ya. Tetapi Teresia tidak pernah menegur ataupun marah kepadanya. Itu. Dia mencoba untuk tidak marah. Berusaha selalu untuk tidak marah. Teresia juga menawarkan diri untuk melayani suster tua yang selalu bersungut-sungut. Coba kalau kita lihat orang bersungut-sungut, biar saja mati sana. Wah, enggak deh. Justru malah sengaja terus mencoba untuk melayani orang yang bersungut-sungut itu. Ya, ini contoh yang tidak mudah bagi saya juga, sangat tidak mudah. Saya tahu benar ini memahami dan mengampuni contoh lain. Saya tahu benar bahwa tidak sesuatu pun yang menjadi milikku. Tetapi bila saya mulai melukis, saya mendapat segala kuas dan kocar-kacir letaknya. Sebuah penggaris atau pisau kecil hilang, lalu kesabaranku habis sehingga saya harus memberikan seluruh kekuatanku agar tidak meminta kembali barang-barang yang hilang dengan nada marah. Itu. Jadi dia berjuang untuk mengatasi kemarahannya, lalu ya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Lalu contoh terakhir, ini juga dua contoh lain. Dengan senang hati saya melipat mantel-mantel yang ditinggalkan oleh suster-suster lain dan sebagainya untuk menunjukkan apa ya usahanya untuk melayani. Itu. Lalu kalau juga pergi ke tempat apa ya rekreasi, pertama-tama bukan karena senang, tapi untuk menyenangkan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Teresia. Biasanya kita mencoba mencari kesenangan, tapi yang diajarkan bukan pertama-tama mencari kesenangan, tapi mencoba menyenangkan orang lain. Contoh terakhir para saudara, suatu malam sesudah ibadat penutup, dengan sia-sia mencari lampu yang disiapkan untukku untuk itu. Jadi setiap suster mendapatkan lampu ini, lalu yang apa ini setelah namanya silensium besar, jadi setelah doa penutup, kompletorium atau ibadat penutup, semua suster tidak boleh omong. Wah, itu namanya silensium besar atau silensium mayor. Itu. Semua tidak boleh omong. Lalu satu suster rupanya mengambil lampunya, sementara dia tidak dapat lampu. Maka dia masuk dalam kegelapan di kamarnya. Padahal masih ingin melakukan berbagai hal di kamar sebelum tidur. Tapi menarik dia menulis, daripada bersedih karenanya, saya malahan senang. Sebab kurasa kemiskinan bukan hanya terletak dalam melepaskan sesuatu yang menyenangkan, melainkan bahkan barang-barang yang sangat dibutuhkan. Jadi dia melepaskan hal yang dia butuhkan sendiri. Saya kira ini juga mencerminkan kerahiman Tuhan. Tuhan itu sebetulnya butuh juga apa yang kita butuhkan. Tuhan itu sebetulnya seringkali jengkel dengan kita. Tapi Tuhan mencoba untuk tidak bersedih untuk kita semua. Teresia paham ini. Dan ini yang diajarkannya kepada kita semua dari penghayatannya sendiri. Terima kasih para saudara, para romo, para suster, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pastor atas pengajarannya tentang spiritualitas Santa Teresia, anak-anak Yesus pada kami semua. Sungguh luar biasa, sangat menguatkan kami. Hadir di sini malam hari ini juga hadir Pastor Beno. Mungkin jadi selamat malam Pastor Beno. Ya, Romo Beno, selamat malam. Ya, mungkin kami dari dulu kakak kelas saya beberapa tahun di atas. Ya, 5 tahun di atas saya Romo Beno. Iya, terima kasih, selamat malam. Mungkin dari Pastor Beno atau Pastor Niko
mau menambahkan Silakan dari Pastor Niko duluan. Silahkan Pastor Niko bila berkenan untuk menambahkan dari spiritualitas Santa Teresia malam hari ini. Kami persilahkan Pastor Niko. Apa masih berada di tempat? Selamat malam, Pastor Niko. Sepertinya tidak berada di tempat. Mungkin sedang mencari lampu yang tadi diambil oleh suster tadi. Oh. Atau mungkin sedang mandi ya, Mo? Iya, mungkin masih mandi. Ya, masih bau ikan asin sehingga mandi dulu. Mungkin dari Pastor Beno mau menambahkan, Pastor. Oke, selamat malam. Pastor Ignatius Budiono. Kedengaran? Malam, Romo. Ya. Selamat malam para suster, saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih pada malam hari ini kita boleh berjumpa melalui media Zoom. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada Pastor Ignatius yang boleh hadir dalam kebersamaan ini, memberikan siraman rohani, membawa hati dan kehidupan tersiakan kena Yesus ke dalam hati kami semua. Dan kita juga para peserta, kita patut bersyukur dan berdoa karena Pastor Budiono saya mendengar beberapa minggu lalu cukup serius sakit, bulan lalu ya. Cukup serius sakitnya dan sekarang sudah sembuh. Kalau informasi ini salah bisa diperbaiki ya Pastor Ignatius. Katanya sempat sakit bulan lalu, 2 bulan lalu. Dan terima kasih. Rahmat kesembuhan telah diberikan pada kita dengan menyajikan perihal spiritualitas Suster Teresia kanak-kanak Yesus. Saya boleh bersyukur karena telah mengecapi, menikmati semangat kerendahan hati yang dimiliki oleh Suster Teresia ini untuk saya bawa dalam hidup saya sebagai imam diosesan. Karena kehidupan saya sebagai imam itu ditanam pertama kali di Biara Karmel, hampir 6 tahun dan tidak akan hilang itu. Apa yang saya dapat di imam diosesan itu boleh dikatakan melengkapi apa yang telah saya dapat di dalam kehidupan sebagai seorang Karmelit. Sehingga saya dibantu untuk tidak sombong, saya dibantu lah ya, kadang-kadang bisa muncul perasaan itu, saya dibantu untuk menghadapi segala persoalan dengan kerendahan hati. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang disajikan oleh Pastor Ignatius ini adalah sebuah tablet ya, obat dari segi rohani, untuk juga menyehatkan pikiran, perasaan, dan juga fisik kita. Karena saya yakin persoalan kita sekarang ini kan adalah persoalan penyakit yang muncul. Mulai dari pikiran, penyakit-penyakit yang menghantam fisik kita ini kan mungkin juga disebabkan oleh sikap kita yang melawan kehidupan dengan sikap resistensi. Kita ingin fight dengan kehidupan. Ternyata Teresia, kanak-kanak Yesus mengajari bagaimana kita menyembuhkan diri kita dengan memiliki kerendahan hati. Dia menyembuhkan dirinya dengan tidak mencari suster yang mengambil lampunya. Dan dia sungguh-sungguh disembuhkan malam hari itu, sehingga dia sehat. Saya kira kita mudah naik darah tinggi, asam urat, kolesterol, penyakit, mungkin sulit tidur, akan mencari obat tidur dan sebagainya. Mungkin kita boleh diajak pada malam hari ini oleh Pastor Ignatius sebagai dokter rohani untuk bisa membantu kita menemukan obat untuk menghadapi persoalan kita hadapi sekarang ini, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, menyangkut relasi, menyangkut hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Saya kira itu yang dapat saya tambahkan. Apa yang disajikan tadi sungguh membantu kita untuk membuat hidup ini ringan. Karena kerendahan hati itu memang sebuah
beban khusus, tapi kalau dipikul saya yakin ringan beban tersebut. Demikian yang dapat sampaikan Pastor Ignatius. Terima kasih ya. Terima kasih Pastor Beno. Ya, bisa diundang ibu-ibu ini nanti kalau seandainya cukup banyak di Medan, kita bisa mengundang beliau memberikan retret bagi kita 1-2 hari supaya lebih mantap. Daripada kita April yang lalu saya ke Medan. Oh ya? April. Iya, ketemu Bapak Uskup juga. Oh, dalam rangka ya. Ya, tabisan ya. Ya, conference. Ya, tabisan lalu keliling-keliling. Semua visitasi ya, Romo. Ya. Saya kira kita butuhkan retret kendaraan hati. Saya mungkin orang pertama kali mendaftar ini. Dan secara ibu bisa ikut. Setelah COVID ini berakhir. Demikian para ibu, suster, saudara, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih Pastor Beno. Mungkin dari Pastor Niko mau menambahkan. Apakah Pastor Niko sudah di tempat? Selamat malam Pastor Niko. Sepertinya tidak ada di tempat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf untuk malam ini kami tidak membuka pertanyaan atau sharing karena akan ada acara kilas balik mengenai sejarah berdirinya LPF yang telah yang hari ini kita rayakan genap berusia 16 tahun. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ibu Regina untuk disampaikan ke Pastor Budiono untuk dijawab. Boleh ya Pastor Budiono? Oke. Ya sudah, pertanyaannya sudah saya catat, nanti saya kirim. Oh ya, terima kasih Pastor. Semoga ada waktu ya, walaupun tidak segera. Malam hari ini pasti Bapak Ibu yang barusan bergabung sering bertanya LPF itu apa, dan malam hari ini ada Ibu Minar yang akan bersaksi, juga Ibu Regina, tapi sebelumnya kita akan melihat video terlebih dahulu. Kami persilahkan Pak Kusnan. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Buon compleanno, selamat ulang tahun. كل سنة وانت طيب. سلامات ulang tahun. Otanto Benedito, selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Selamat
birthday para sa inyong lahat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Kusnen atas videonya. Ini Pak Sama-sama. yang sekarang menginjak usia 16 tahun. Kami persilahkan Ibu Minar. Masih unmute. Mic-nya Bu Minar. Iya. Terima kasih Bu Vero untuk kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sebenarnya berbahagia tapi saya pribadi menjadi sedih karena ingat akan 16 tahun yang lalu. Selamat malam Pastor Budiono. Selamat malam, Bu Selamat Minar. malam Pastor Beno. Selamat malam. Selamat malam Pastor Niko Sitanggang. Selamat malam Ibu Minar. Selamat malam juga Pastor. Selamat malam Suster Katarina. Sayang malam hari ini Bu Cynthia tidak dapat hadir bersama dengan kita. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku, juga adik-adikku yang ada di dalam grup LPF ini. Saya mau bersharing. Saya mau menceritakan sesuatu bahwa pada tanggal 13 Agustus 2005, pada suatu pagi, sehabis kami merayakan Ekaristi di pagi hari di Gereja Kristus Raja, ada satu kerinduan yang sangat bergejolak di dalam hati kami. Pada waktu itu kami ada bertiga. Saya sendiri, Ibu Regina, dan Ella. Sehabis misa, kami merasakan suatu kerinduan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kami bingung, sebab pada waktu itu, sehabis misa pagi, Gereja Kristus Raja itu telah dipenuhi dengan anak-anak sekolah, di mana sebelum mereka memulai pelajaran sekolah, mereka ada banyak yang berdoa terlebih dahulu di dalam gereja. Lalu kami bingung, ada kerinduan yang sangat untuk memuji menyembah Tuhan, tapi kami bingung, tempat sepertinya tidak memungkinkan di dalam gereja. Mungkin kami akan mengganggu para saudara atau anak-anak yang ingin berdoa di sana. Mata saya itu tertuju dan terlayang kepada balkon di Gereja Kristus Raja itu. Saya katakan dengan Ibu Regina, dengan Ella pada waktu itu, kita naik saja ke balkon. Mungkin di sana kita bisa leluasa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itulah usul saya pada tanggal hari ini, di mana hari pertama kami duduk diam di kaki Tuhan memuji dan menyembah, tanggal 13 Agustus 2005. Dan pada tanggal 13 Agustus 2006 kami merayakan ulang tahun pertama dari grup kami ini. Di dalam grup kami ini, Bapak Pastor yang kami kasihi, ada banyak sekali mukjizat yang kami terima di dalam grup itu. Kami banyak berdoa untuk orang sakit dan disembuhkan.
Dan terlebih ada satu nats kitab suci yang diambil dari Kidung Agung 2 ayat 4. Boleh saya bacakan ya, Pastor? Ya. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada sahabatku Ella. Dan kami menangkap, kami bisa mengambil kata-kata cinta itu. Tetapi akhirnya oleh sahabat kami Ella, kata cinta itu diganti supaya sedikit lebih keren begitu. Akhirnya kami sebut diri kami grup Love Praying Family. Inilah mengapa disebut Love Praying Family. Karena ada kata-kata cinta di Kidung Agung 2 ayat 4. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh kita tidak menyangka dan kami juga tidak menyangka bahwa pada hari ini kita keluarga LPF sudah berjumlah 168 orang. Tetapi saya mau menceritakan sedikit lagi bahwa kami berkumpul di balkon Gereja Kristus Raja itu ada Ibu Yanti, Ibu Lani, Ibu Siska, Ibu Magdalena, Ibu Elis, Ibu Catherine Limenta, Catherine, kami selalu ada yang membimbing kami, yaitu Suster Imelda pada waktu itu, dan juga Pastor Marcel, dan juga Pastor Agustinus. Berhubung jumlah kami semakin bertambah, akhirnya kami diizinkan oleh Pastor Beno untuk berdoa di ruangan yang ada di Jalan Pemuda di lantai 2 pada waktu itu. Dan akhirnya kami pindah ke sana untuk lebih boleh menikmati ruangan itu, karena di balkon Kristus Raja itu setiap pagi kami berkumpul, kami harus sedikit menggeser-geser bangku yang begitu berat. Terima kasih Pastor Beno telah memberi kami kesempatan untuk berdoa di lantai 2 gereja Jalan Pemuda. Dan satu keajaiban lagi yang terjadi di dalam grup kita ini di awal, pada bulan Desember 2005, teman kita Ella mempunyai satu patung Bunda Maria yang tidak terlalu besar, tetapi pada waktu itu kami ada melihat ada tetesan air mata di mata Bunda Maria yang ada di dalam patung itu. Kami pergi ke rumahnya untuk melihat. Dan banyak-banyak lagi peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi di dalam grup cinta pada waktu itu. Dan untuk selanjutnya, saya akan memberikan waktu dan kesempatan ini kepada Ibu Regina untuk boleh men-sharingkan, menceritakan kepada kita bagaimana selanjutnya perjalanan grup LPF ini, karena 10 tahun yang lalu saya sudah ikut dengan anak saya ke Jakarta, dan saya memang bertemu kembali dengan Ibu Regina di Jakarta. Saya persilakan Ibu Regina
untuk berbagi dengan kita, dengan teman-teman kita, bagaimana selanjutnya setelah saya tidak ada lagi. Terima kasih Ibu Minar, karena mengingat waktunya sudah terlalu larut malam. Lain kesempatan nanti kita akan sambung kembali. Kami persilakan, mungkin Pastor Niko mau menutup pertemuan doa kita pada malam hari ini. Sebab kemarin baru menerima berkat dari Suster Yohana. Yes. Ya. Baiklah, selamat malam Pastor Beno. Malam. Selamat malam Pastor Budiono. Ya, karena Selamat malam Pastor Niko. Ya, malam ini ulang tahun LPF ini, maka sebelum doa saya nyanyi satu bait ya, Pastor, Bapak Ibu. Nah. Jadi ini khusus untuk Ibu Minar, untuk Ibu Regina dan Ibu Yanti yang berdoa dari awal sampai sekarang tetap setia bersama kita. Hatiku ku sembahkan padamu, kasih abadi kau limpahkan kepadaku. Hatimu selalu murah dan penyayang, hatiku selalu cenderung berdosa. Namun cintamu mengiring langkahku, Yesus penebusku. Hatiku ku sembahkan padamu, kasih abadi kau limpahkan kepadaku. Kuasamu selalu memeluk diriku, kuasaku selalu menentang hukum-Mu, tapi cintamu mengiring langkahku, Yesus penebusku. Kasihku ku sembahkan padamu, kasih abadi kau curahkan kepadaku. Selamat ulang tahun LPF ke-16, selamat ulang tahun. Walaupun hati kita sering jauh dari Tuhan, Tuhan selalu mendekatkan hatinya untuk kita semua. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Selamat ulang tahun. Terima kasih Pastor Niko. Terima kasih. Sebelum Pastor menutup doa, kami mohon Mungkin Pastor Beno. Ya, selamat ulang tahun. Ya, bagi kita semua, semoga LPF ini menjadi sumber rahmat Tuhan bagi setiap orang melalui kita, dan semoga LPF ini menjadi tempat pengajaran terjadi di dalam gereja. Sehat semua, Tuhan memberkati kita kini dan selama-lamanya. Amin. Panjang umur. Terima kasih Pastor Pastor Niko, Beno. sebelum ditutup dengan doa, kami mohon Pastor untuk mendoakan para pengurus yang selama ini bekerja di balik layar. Mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat secara jelas siapa yang bekerja di balik layar. Kami mohon untuk yang bekerja di balik layar yang saya panggil untuk membuka kamera dan mungkin bisa dipin supaya saudara-saudara kita semua melihat. Ibu Regina, Ibu Flora Jenny, Sis Paula Lin, silakan untuk membuka kamera. Sis Lisa,
Ibu Yulza, Ibu Elis, Ibu Jenny, Ibu Odila, Bapak Kusnen, dan Ibu Handa. Handa apa siapa? Lupa. Silahkan untuk membuka kamera. Anita, Terus Anita, Jenny Irfan, supaya didoakan oleh Romo. Iya. Nama-namanya Cewi, banyak ya. Ya. Mereka ini orang-orang luar biasa yang bekerja di balik layar untuk mempersiapkan kelancaran jalannya doa LPF setiap malam. Kami persilahkan Romo untuk mendoakan teman-teman kami. Semoga tetap semangat untuk melayani. Saya nggak usah sebut satu persatu namanya ya. Doa begitu ya. Ya, Roh. Iya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah kasih, cinta kasih yang selalu menumbuhkan, mengembangkan, dan memberikan kami pengharapan setiap waktu. Karena Engkau adalah kasih, maka kami tidak pernah putus harapan. Karena Engkau adalah kasih, maka kami tidak pernah merasakan bahwa kami sendirian dalam hidup ini. Karena Engkau adalah kasih, kami selalu bertumbuh dalam pengharapan dan cinta setiap hari dalam hidup kami. Allah yang Maha Kuasa, kasih itu nyata dalam diri Yesus Kristus Putramu, yang telah lahir bagi kami, hidup bagi kami, menderita bagi kami, wafat namun bangkit bagi kami semua. Ya Allah yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang indah itu, yang kami alami setiap waktu dalam diri kami sendiri, dalam diri anak-anak kami, keluarga kami, dan komunitas kami. Secara khusus ya Tuhan, atas komunitas kasih dan doa dalam keluarga Love Praying Family yang telah berada sejak 16 tahun yang lalu. Semua itu adalah kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang selalu mau membawa kami semakin dekat kepadamu. Engkau tidak mau kami jauh daripadamu. Engkau ingin dekat selalu bersama kami, karena Engkau mengasihi kami dan ingin menyelamatkan kami. Bapa yang baik, berkatilah semua orang yang ada di grup ini, dimanapun mereka berada. Sembuhkanlah yang sakit, teguhkan pengharapan bagi mereka yang mulai berasa putus asa. Tanamkan cinta di hati mereka yang membenci. Berikan kami kesatuan di tengah-tengah keluarga dan komunitas kami, ya Bapa. Bapa yang baik, berkatilah orang-orang yang membantu kami berdoa setiap malam, yang belum kami kenal, yang telah bertemu dengan kami, para romo, suster semuanya ya Tuhan, yang telah memberikan buah-buah pikiran, permenungan-permenungan mereka dalam keluarga yang berbahagia ini. Semoga mereka semua berada dalam kasih-Mu tetap sehat. Bagi anggota LPF yang telah meninggal ya Tuhan, terimalah mereka dalam kerahiman-Mu, ampuni segala dosa mereka. Semoga mereka menatap wajah-Mu yang penuh belas kasihan. Berkati setiap orang yang berbuat baik kepada kami, yang kami temui dalam hidup ini. Semoga Engkau membalaskan segala yang baik itu dalam hidup mereka. Berkati semua orang yang bekerja di balik layar sejak awal LPF ini, sejak kami mulai doa dengan Zoom dan sampai malam hari ini. Semoga tangan pengasihan-Mu tetap terarah kepada mereka. Dan malam ini ya Tuhan, kami ingin beristirahat. Lindungilah kami dalam istirahat kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan semoga besok pagi kami dapat bangun dengan segar untuk menerima rahmat dan kasih daripada-Mu. Bapa yang baik, kepada-Mu kami serahkan doa-doa kami ini. Dimanapun kami berada malam ini, Engkaulah Tuhan penyelenggara dan pelindung hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, Doakanlah kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Para romo, suster, bapak, ibu, adik-adik, saudara-saudari sekalian, senantiasa dilindungi, diberkati, dan dijauhkan dari segala penyakit dan virus corona, dan semoga Dia senantiasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. 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 Terima Loh. kasih Pastor Niko. Oke, Terima kasih untuk selamat kehadiran Pastor malam. Beno. Terima Cina, kasih Cina. Selamat Pastor Budiono. ulang Semua tahun. yang